Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Dr. Andus Chan M. Zidni Nafi Hasbi, MSE, SIF, MF, karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal saya. Saya berhijrah dari Prodi Perbankan Syariah NIM 19210018. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Komunikasi dan Budaya Spiritual Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah Indonesia yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, pertama yang saya akan bahas itu bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, dalam perusahaan, kompetensi dan komunikasi sangat penting dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kompetensi artinya sebagai karakteristik yang terdapat di seseorang atau suatu kemampuan seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kerja suatu individu dalam bidang pekerjaannya. Adapun dari komunikasi itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dalam melakukan sesuatu atau melakukan kegiatannya. Nah, dalam kemampuan spiritual itu dapat membuat seseorang untuk berpikir kreatif atau berpikir luas untuk membuat aturan atau mengubah aturan yang dapat membuat seseorang itu dapat bekerja lebih baik lagi. Nah, kemampuan spiritual juga dapat diartikan sebagai suatu rasa moral atau suatu kemampuan untuk menyesuaikan aturan yang kaku serta pemahaman cinta. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diberi judul Pengaruh Kompetensi Komunikasi dan Budaya Spiritual Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah di Kota Bau-Bau. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat penelitian ini yaitu dalam perubahan-perubahan yang akan terjadi nanti pada Bank Syariah di Indonesia di Kota Bau-Bau. Dengan itu, karyawan dapat dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi tersebut. Nah, maka kemampuan berkomunikasi dengan baik dan budaya spiritual karyawan sangat berpengaruh terhadap pencapaian bank itu sendiri. Dari identifikasi dan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tadi, maka terbentuknya rumusan-rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kompetensi komunikasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang ada di Bank Indonesia Syariah di Kota Bau-Bau. Yang kedua, apakah dengan budaya spiritual dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang ada di Bank Indonesia Syariah di Kota Bau-Bau. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji dan membuktikan kompetensi komunikasi dapat berpengaruh atas kinerja karyawan yang ada di Bank Indonesia Syariah di Kota Bau-Bau. Yang kedua, untuk mengkaji dan membuktikan bahwa budaya spiritual dapat berpengaruh atas kinerja karyawan yang ada di Bank Indonesia Syariah di Kota Bau-Bau. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pertama, bagi bank dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja karyawan khususnya yang berhubungan dengan kemampuan dalam berkomunikasi dan budaya spiritual terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagi ilmu SDM dapat dijadikan informasi sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai kompetensi berkomunikasi dan budaya spiritual terhadap kinerja karyawan. Ketiga, bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian dalam hal kemampuan berkomunikasi dan kebudayaan spiritual. Yang kedua, sebagai syarat menyelesaikan studi S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Al-Malta, Yogyakarta. Oke, selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka teori. Oke, pertama itu tinjauan pustaka yang terdiri dari kompetensi dan komunikasi. Nah, dari kompetensi dan komunikasi ini terdiri dari pengertian kompetensi. Nah, kompetensi itu yaitu suatu kemampuan seseorang dalam bekerja yang termaksud pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, dan sikap kerja saat bekerja di tempat di mana ia bekerja. Nah, dengan itu kompetensi juga dapat diartikan sebagai karakteristik dari dalam diri seseorang. Pada dunia pekerjaan, suatu kompetensi sangat diperlukan dengan kompetensi yang seseorang miliki. Dapat menentukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita sendiri, dengan demikian calon perusahaan tersebut menjadikan acuan atas kemampuan yang kita miliki tersebut. Yang kedua ada pengertian komunikasi. Komunikasi yang sesuatu yang selalu kita lakukan setiap hari sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bertetangga, dan tidak lain berkomunikasi itu kita lakukan setiap hari. Komunikasi juga yaitu suatu proses penciptaan ide, informasi, fakta kepada seseorang individu atau lebih. Oke, selanjutnya ada pengertian kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi adalah suatu kemampuan untuk berkomunikasi dan suatu keberhasilan yang dilakukan seseorang. Nah, dari yang dikemukakan Sutrisno mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi komunikasi yaitu seseorang yang berhasil menyampaikan isi pikirannya tanpa ada hambatan kepada semua orang dari segala lapisan dengan sangat meyakinkan pendengar agar percaya dengan apa yang dia sampaikan atau tawarkan.
Oke, selanjutnya ada indikator kompetensi komunikasi. Yang pertama yaitu bijaksana dan sopan. Yaitu suatu tindakan yang mengambil keputusan dengan cara yang sopan santun dan tata krama. Kedua, penerimaan umpan balik yaitu kesiapan diri seseorang untuk mendapatkan umpan balik terhadap rekan kerjanya. Yang ketiga itu berbagi informasi, yaitu kemauan seseorang untuk memberikan informasi atau pelajaran kepada berbagai pihak dalam atas masalah tertentu. Nah, selanjutnya ada memberikan informasi tugas, yaitu suatu kemauan seseorang untuk memberikan ilmu atau menjelaskan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dengan rekan kerja itu sendiri. Nah, yang terakhir mengurangi ketidakpastian tugas, yaitu suatu bentuk pembuktian diri seseorang terhadap masalah atau pekerjaan yang dia kerjakan. Oke, selanjutnya ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu suatu rasa moral atau kemampuan seseorang untuk menyelesaikan aturan yang kaku dengan satu pemahaman dan cita-cita serta kemampuan selama untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasnya. Selanjutnya ada budaya organisasi. Nah, pengertian organisasi itu sendiri dikemukakan oleh Denison yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi yaitu suatu nilai-nilai atau keyakinan dari prinsip-prinsip dasar yang merupakan suatu landasan bagi suatu sistem praktek manajemen serta perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, kedua yaitu ada fungsi organisasi. Pertama, budaya membawa sesuatu rasa identifikasi bagi seorang anggota organisasi. Nah, yang kedua, budaya memberikan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang ketiga, budaya untuk meningkatkan kekuatan sistem sosial. Yang keempat, budaya yang mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari kepentingan diri individu seseorang. Yang terakhir, budaya yang berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan kendala yang mengadu pegawai. Nah, selanjutnya ada kinerja karyawan. Nah, pengertian dari kinerja karyawan itu sendiri yaitu tingkat kesuksesan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Yang dikemukakan oleh Robbins mengemukakan bahwa kinerja yaitu sebagai fungsi interaksi antara suatu kemampuan atau ability atau A, motivation atau aim, dan opportunity atau O, yakni kinerja itu sama dengan F, X, A kali M kali O, yang berarti kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, peluang, dan motivasi. Oke, selanjutnya ada dimensi yang digunakan dalam mengukur kinerja karyawan. Yang pertama, kualitas. Nah, kualitas yaitu suatu tindak hasil aktivitas yang dilakukan individu mendekati kata sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan. Yang kedua, kuantitas yaitu suatu tingkat yang hasil aktivitasnya dinyatakan dengan istilah unit. Yang ketiga, ketepatan waktu yaitu suatu tingkat yang dihasilkan pada saat waktu awal. Yang keempat, efektivitas yaitu suatu tingkat yang dihasilkan dengan penggunaan sumber daya organisasi dengan niat menaikkan keuntungan dari setiap unit dan penggunaan sumber daya. Nah, yang kelima, kemandirian yaitu suatu tindak yang dihasilkan individu tanpa bantuan dari orang lain. Yang keenam, komitmen kerja yaitu suatu tingkat di mana individu mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab kerja dengan perusahaan tersebut. Terakhir adalah bank syariah. Nah, pengertian bank syariah itu sendiri yaitu suatu bank yang sistem perbankan yang aktivitasnya tidak terlepas dari ajaran prinsip Islam, baik dari segi penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana yang menggunakan imbalan dengan dasar syariah Islam. Yang kedua ada dasar hukum bank syariah, yaitu dasar hukum perbankan syariah tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kegiatan usaha kelembagaan serta cara untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah yaitu unit usaha syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Oke, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, berikut ini yaitu penelitian yang relevan dengan penelitian yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun proposal ini. Yang pertama dari skripsi Lian Cantika Dwi Pratiwi pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Bank Muamalat dan BNI Syariah cabang Jember dan Banyuwangi. Kedua yaitu dari Jurnal Manajemen dan Bisnis yang disusun oleh Nimade Astri dan Setyani dan Aan Edi Supriyata Gorda pada tahun 2018 yang berjudul Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Budaya Organisasi, dan Kinerja Karyawan. Yang ketiga yaitu dari skripsi Widyawati pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Sulawesi Parepare di Makassar. Yang terakhir yaitu dari Jurnal Bisnis dan Manajemen yang disusun oleh Dimas Okta Adiansa pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan dengan dimediasi oleh kepuasan kerja. Oke, yang terakhir adalah bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini yaitu termasuk dalam penelitian kuantitatif yang berarti penelitian yang dilakukan secara sistematik terhadap bagian-bagian atau
suatu fenomena atau kausalitas hubungannya dengan kata lain. Penelitian ini yaitu termasuk penelitian yang dilakukan lapangan atau penelitian yang dilakukan dengan langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Nah, subjek dari penelitian ini yaitu karyawan dalam bank BSI di Kota Bau-Bau, juga nasabah yang berkepentingan di bank tersebut. Nah, yang selanjutnya ada sumber penelitian. Dalam sumber penelitian ini yaitu ada dua, dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer ini yaitu sumber yang didapatkan berasal dari pihak yang langsung ada di lokasi, sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber yang didapat dari dokumentasi yang ada pada dokumen-dokumen yang ada di bank tersebut. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dimulai pada saat memasuki semester 7 yang akan langsung turun ke lapangan, yaitu di Bank Syariah di Kota Bau-Bau. Oke, yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematik untuk dianalisis, seperti wawancara. Dengan wawancara dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Nah, dengan teknologi yang semakin canggih, pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan dengan telepon atau email dan lain-lain. Teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, pengumpulan data dapat sangat mudah untuk ditemukan baik dalam dokumentasi, dokumen, dan catatan perubahan yang sudah berlalu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.